Tadi saya nggak tahu mau ngapain, dan ini adalah hari keberapa saya udah di lapangan ngurus Susan Care yang separohnya tutup karena PSBB, dan saya juga ini istirahat sempat-sempatnya kayak gini, dan saya kayaknya udah stuck nih otaknya, separuh sengklek dan muncrat semua droplet. Saya tertarik membahas mengenai isu pendelete-deletan di Instagram. Wah, lah kan delete-deletan. Ketika dagangan Ventela di-delete oleh reportnya fans Indo, dan yang terbaru dagangannya sepatu Kampas dan sepatu kampus di-delete oleh sepatu Kompas. Wow. Ini beneran? Iya beneran. Ini apakah pertarungan dagang? Tidak. Pada dasarnya semua brand itu berhak mempertahankan apa yang mereka rasa gaya pikirnya. Salah? Enggak. Kalau lu ngerasa tindakan salah, ya lu buktiin dengan cara membantah. Itu namanya ada hak jawab. Jadi menurut aku kayak gini. Misal ini Ventela Download School, orang anggap listnya beda. Ventela ngerasa ini udah didaftarin di HKI. Nah, tapi fans US tuh ngerasa ini mirip. Jadi fans US akhirnya bisa mereport di Instagram. Karena apa? Instagram itu kan, Instagram tuh media sosial. Pusatnya juga di Silicon Valley ya, di US sana. Kalau misalkan ada sebuah brand yang udah verified, centang biru, dan mereka memiliki dasar, wah saya udah didaftarin loh berapa, dan itu milik saya. Si fans ini ada yang melaporkan berdasarkan laporan-laporan yang kita nggak tahu, dan karena listnya mirip, dia berhak delete. Tapi yang di-delete bukan dagangan utamanya. Kenapa? Karena si Ventela akan disurati langsung. Yang di-delete rata-rata akun reseller yang pakai hashtag fans. Itu jadi yang di-delete itu kalau nggak salah yang pakai hashtag fans, yang pernah dagang fans. Nah, terus gimana Mas Tirta? Sepatu Kampes dan sepatu kampus. Jadi gini Bang, ada sesuatu yang harus kita luruskan antara inspirasi dan plagiat. Ini kembali lagi ke video 3 tahun lalu. Why? Kalau orang itu plek-jiplek, itu dinamakan dengan plagiat. Jadi let's say Kompas. Kompas itu kan orang bilang disebutnya plagiat Nike. But Nike itu logonya contreng. Iya kan? Bener nggak? Kompas kalau nggak salah mirip di bagian sini. Jahitan beda, ini beda, ya kan? Itu nggak bisa dituntut, Pak. Itu kayak inspirasi. Kayak misal, lu pernah denger nggak kayak, lagu Indonesia mirip nih sama lagu luar. Pernah nggak denger lagunya Pangeran Cinta? Enggak. Pangeran Tirta. Saya biasa dengar Pangeran Tirta. Bukan. Nah, Pangeran Cinta ini kan, kalau nggak salah Ahmad Dhani kan mengatakan bahwa Pangeran Cinta ini dibuat karena dia terinspirasi dari Led Zeppelin, Limp Bizkit, dan Linkin Park pada waktu saat dia membuat album Si Laskar Cinta tersebut. Nah, sama seperti si Kompas. Kompas itu terinspirasi dari sini. Lah, kalau Ventela gimana? Nah, Ventela kan menganggap dia terinspirasi dari Macbeth dan Vans. Nah, kalau yang misal brand yang dibuat terinspirasi ini keberatan, dia akan mengajukan namanya hak keberatan.
bisa di pengadilan atau di medsos, dia akan ngajuin keberatan, brand itu ngaku-ngaku inspirasi tapi kok mirip. Nah, kalau misalkan dari Instagram sebagai pihak penengah dan pengadilan kalau secara hukum menganggap, oh emang ini bukan inspirasi, ini plagiat, berarti boleh di-delete atau disanksi secara hukum. So, pendapat itu boleh ada, kayak misal, ya ginilah, netizen udah pasti udah cerdas lah, kalian pasti bisa bedain mana yang plek-jiplek, mana yang terinspirasi, bener nggak? Dan adanya hal itu, jangan disikapi dengan negatif. Gitu kan, itu harusnya menjadi sebuah cerminan bahwa ini menjadi pelajaran bagi kita untuk terus berkreasi. Nah, dan Ventela kan ngasih balasannya bagus. Dia kalau nggak salah di episode terbaru, coba lihat di Instagram, dia mendelete sebuah listnya dan membuat rilisnya namanya Ventela Light Edition. Light Edition ini semua listnya di delete. Kedua, dia juga akan merilis Ventela yang sama Never to Levi's, ya kan? Si Kompas dia mengaku tidak mirip-mirip Nike, sang desainer. Dan kalau misal kalian menginginkan ya, kalau Nike tidak keberatan dengan Kompas, ya kan, padahal Kompas jasa terkenal ini, berarti apa? Berarti Nike tidak menganggap itu jiplak, bener nggak? Itu, jadi beda inspirasi. Contoh, let's say kayak gini. Ada kayak gini, Kian BR. Ya kan, orang bilang ini jiplak skate high. Saya nggak setuju. Loh kenapa? Dia terinspirasi dari skate high. Benar. Ya kan? Dia terinspirasi dari skate high, kelihatan listnya di sini. Dan dia listnya ini terinspirasi dari fans yang zaman dulu. Tetapi ini kan artwork-nya Queen Beer. Jazstrap itu diinspirasi oleh Nike dan Vans. Ya kan? Nah, terus ini dia ngomong dia terinspirasi, tapi dia nggak plagiat. Jadi netizen di sini harus mulai belajar. Kata-katanya, plagiat tuh sama persis. Plek, jiplek sama persis. Ya kan? Kayak contoh yang kita jadi pertanyaan. Lah terus kalau gitu kenapa kampus sama kampes di-delete? Gini, kampus dan kampes menyatakan dirinya parodi, bener? Ya kan? Tapi dia menjual dengan gimmick yang sama persis dengan Kompas. Parodinya di mana? Parodi itu adalah sebuah brand yang memplesetkan karena emang ini kayak antisosial ya. Kayak misalkan ini brand ini mahal karena resell, terus kita ngejek-ngejek tubruk for Supreme. Ya kan? Dan dia ngejual itu nggak limit karena stoknya siap. Dan nggak PO-PO. Dan dia jualnya nggak pakai kayak dipakai artis, collab sama collab sini, enggak kan? Tubruk for Supreme, dia nggak logo box loh. Ya udah kalau Supermu gimana? Ya dia Supermu. Tapi dia limit nggak? Enggak kan? Dia nggak limit. Strateginya kayak Supreme nggak? Tiba-tiba rilis first come first serve, enggak kan? Rilis di e-commerce enggak? Ya dia restock aja di mana-mana aja. Karena dia tahu segmennya low end. Nah sekarang kita lihat sepatu kampus sama kampus. Mirip. Bener nggak? Logonya bahkan Kompas tapi dikerowak dikit. Katanya untuk rakyat. Bener kan? Tapi dijual juga di e-commerce yang notabene kompetitornya sih yang dijual Kompas. Kompas jual di Tokped, si Kampes dijual di Shopee. Terus yang kedua, kalau kampus katanya nggak limit. Oke lah, kampus let's say saya nggak bahas yang Kampes saya lah, yang Firevilla Kampes. Dijualnya di Shopee limit juga. 5 menit sold out. Terus di resell juga 2,5 juta. Saya ada bukti resell. Terus apa bedanya? Namanya parodi itu adalah kita memberikan kritik untuk brand utama. Gerakan kita tuh dibuat untuk brand utama sebagai bentuk kritik, bener nggak? Kayak anti kritik, kayak anti tesis lah. Kalau tesisnya ini kita anti tesis, kita buat kritik secara halus. Gerakan parodi ini sebagai kritik bahwa kalau lo buat barang, tolong dimasifin biar harganya turun. Terus kalau lo bawa parodi tapi lo jual limit juga di e-commerce dan lo resell 2,5 juta karena demand supply, apa nggak itu munafik atau hypocrite? Bener nggak? Kalau sepatu kampus, setahu aku, karena Instagramnya hilang, dia jualan no limit-limit. Karena sepatu kampus yang buat emang temanku dan dia jual no limit. Dan gak ada resell setahu aku sepatu kampus. Instagramnya beneran hilang? Hilang sepatu kampus, tapi dia jual no limit-limit. Dan bodoh amat dia mengenai gimmick. Kenapa? Karena sasarannya emang parodi. Iya kan? Dan gak mirip banget sepatu kampus, setahu aku gak begitu mirip. Tapi yang jadi masalah si Kampes ini menggunakan trik yang sama persis dengan Kompas. Ini yang jadi masalah. Nah makanya edukasi bareng-bareng gini lah. Makan ya makan, bener gak Pak? Bener. Makan ya makan, tapi menurutku penting kumpul. ya nggak boleh social distancing Pak. Iya. Makan ya makan, cuman udahlah gitu loh. Kalau tidak mau ada intrik dan kontroversi, menurutku tuh stop lah kalian kayak udah nggak zaman tahu. Emang hari gini masih zaman yang kritik Kompas ya? Men ini 2020 men. Udah zamannya sepatu yang lain lagi gitu loh. Banyak sepatu lain gitu loh, maksudku. Iya gak sih? Contoh kayak itu tuh, 910 Tuh. tuh, 910 tuh, 910 19 tuh. Wow, keren tuh dok, 19 tuh dok. Tuh.
Wah, cakep. Ini menurutku tuh gimana ya? Ada banyak sepatu Patrobas, terus ada Needs, terus Fuse Concept. Ini sepatu gunung yang apa? Mongzaguer. Jadi menurutku tuh ada Sage yang Bezua, kemarin malah Sage sama Pantura. Jadi menurutku gini loh. Stop untuk terjebak di kubangan yang sama terus. Kompas itu udah kalian ributin selama hampir 2 tahun. 1 tahun sih, 2019. 17 kau WD Vision, 18 nah project. Kalian kalau ribut-ribut gini terus, nggak maju-maju, Pak. Ya kan? Kalian hanya membuat bad marketing, membuat si Kompas tambah terkenal. Kalian ngebuat Ventela tambah terkenal. Kamu ngebuat si Kampes Kampus tambah terkenal. Jadi menurutku udahlah. Dan yang soal Ventela kan kemarin udah di-delete. Ya udah, nggak ada yang ngangkat lagi kan. Tapi aku tertarik untuk bahas karena netizennya berdebat parah. Ya wis toh Ventela udah ngelepas listnya di light. Ya kan, anggap aja teguran. Toh Ventela juga nggak ambil pusing gitu loh. Jadi menurutku stop untuk berkebak di kubangan yang sama. Masalah Kompas versus Ventela, bahkan ada yang bunturin Kompas, Ventela di-delete. Kenapa Kompas enggak? Kenapa dibenturin tuh loh? Itu udah masa-masa setahun yang lalu, udah nggak zaman sekarang. Itu sih kalau dari aku, guys. Kembali lagi, saya akan berjuang di Relawan lagi. Stop untuk ini lagu. Yuk kita tutup dengan lagu.